Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala murtiya wadin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Gus A dalam kajian Tafsir Luqman. Wah, ini saya agak tampil beda nih, pakai kupluk kopiah. Biar gak ustad gitu loh, Pak. Nggak taunya malah kayak naib, malahan kayak naib. Naib penghulu kan. Pada pembahasan kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang hikmah atau isyarat apa yang kita dapatkan dari pengurangan sholat yang 50 waktu menjadi 5 waktu, di mana ada nilai yang hilang yaitu 45. Nilai tersebut merujuk kepada isyarat yang hendak Allah sampaikan kepada hambanya, yaitu yang pertama, kita diminta oleh Allah atau diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa apa? 45 itu secara surat adalah al-jatsiyah, yang bertekuk lutut, untuk senantiasa kita pasrah, untuk senantiasa kita berserah diri kepada Allah. Yang kedua adalah bagaimana kita harus menjalankan sholat. Idealnya yaitu adalah berjamaah, karena surat ke-45 ayatnya adalah 37. Nah, surat ke-37 dalam Al-Quran adalah as-safat, artinya yang bersaf-saf. Yang bersaf-saf adalah berjamaah. Mungkin tanpa berlama-lama ya, mungkin kita intronya nggak usah terlalu lama. Jadi kita langsung aja menuju ke papan tulis kita, sehingga kita bisa melanjutkan apa yang menjadi titik penting dari perintah sholat tersebut. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan satu hal yang basic ya, sangat basic dan mendasar mengenai juz, surat, dan ayat, dan bagaimana keterkaitan dengan diri kita. Karena ini sangat penting untuk penjelasan-penjelasan di kemudian hari atau di penjelasan yang lain, sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi orang yang mungkin baru pertama kali menyimak kajian kita. Yuk kita langsung aja ke papan tulis kita. Juz, surat, dan ayat. Ini merupakan 3 komponen penting dalam kajian Tafsir Luqman. Kalau kita gambarkan seperti sebuah segitiga, juz, surah, dan ayat. Di mana ketiga hal ini atau ketiga variabel ini saling terkait satu sama yang lain. 3 komponen ini ya, 3 komponen ini memberikan sebuah pemahaman bagi kita. Karena apa? Ayat ya, kita bicara ayat, tentu kita bicara yang namanya hukum ya, hukum atau aturan. Aturan. Artinya, ketika kita menemukan sebuah angka dan dikorelasikan menjadi sebuah ayat, ini secara tidak langsung ini memberikan informasi kepada kita bahwa angka tersebut berisikan atau memberikan informasi kepada kita tentang hukum atau aturan. Bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus menempatkan diri kita. Ini kan termasuk aturan-aturan. Yang kedua adalah surah. Surah di sini adalah yang disebut dengan alam, ya, alam. Atau bisa dibilang di sini sebagai tempat. Karena apa? Semua surah-surah yang ada di Al-Quran, ya, itu berbicara tentang ciptaan Allah gitu loh, berbicara tentang alam. Ya, mulai dari binatang, ya, yang terkecil juga ada, bukan terkecil sih, maksudnya binatang yang kecil ya, yaitu semut, ya, animal, ada lebah, anahal, ada yang besar ya, alfil, gajah, ada yang sepertinya remeh, alijer, batu, asyams, matahari, al-qamar, bulan, dan sebagainya. Nah, disinilah yang menggambarkan tentang alam. Makanya, ketika kita menguraikan sesuatu dan menemukan tentang kaitan sebuah angka, di sini otomatis berbicara tentang alam, gitu loh.
berbicara juga tentang tempat dan kedudukan kita. Dan kemudian, nah juz ini berbicara tentang apa? Kan begitu. Nah, karena ada hukum, ya, kemudian ada alam di sini atau tempat atau kedudukan, tentu ada pelaku. Kenapa? Karena kalau nggak ada pelaku, nggak berguna ini. Nggak ada gunanya, ada hukum, nggak ada gunanya juga ada alam. Harus ada pelakunya. Karena Al-Quran diturunkan untuk manusia, tentunya juz ini mewakili tentang manusia. Karena apa? Ini bisa kita lihat, kita hanya selalu menggunakan kalimat atau kata al-juz. Padahal di Al-Quran itu ketika awal juz ya, ketika juz itu dibuka, itu dituliskan dengan kata al-juz. Ya, dituliskan dengan kata al-juz. Di mana al-juz ini juga memiliki nilai berdasarkan urutan huruf. Ya, kita urai. Alif lam, ya. Ini huruf ke-31. Jim itu huruf ke-5. Zai huruf ke-11 dan hamzah huruf ke-29. Nah, ini kalau kita jumlahkan 31 tambah 5 ya, tambah 5 tambah 11 tambah 29 hasilnya adalah 76. Nah, kemudian kita korelasikan 76 ini sebagai surat. Nah, ini yang saya maksud tadi. Karena ini dikorelasikan sebagai surat, artinya juga apa ini? Alam kan. Manusia juga bagian dari alam dan juga memiliki tempat, memiliki kedudukannya. Gitu. Inilah yang dimaksud ketika kita tidak mendapatkan sebuah pemanaan dari variabel tertentu, kita korelasikan ke variabel yang lain. Inilah maksudnya. Gitu. Kenapa nggak di sini, gitu loh, di hukum atau aturan, kan gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat, ya, surat ke-76 dalam Al-Quran itu adalah ad-dahr. Ad-dahr atau al-insan, yang artinya manusia. Nah, inilah yang saya sempat singgung kemarin. Kenapa juz mewakili manusia gitu loh. Di samping tadi ada hukum atau aturan dan memiliki alam atau tempat, tentu ada pelakunya, yaitu manusia. Inilah yang saya bilang penting, sehingga nanti ke depannya kita ketika kita berbicara juz, otomatis langsung berbicara soal manusia gitu. Jadi sudah jelas ya, ada paling tidak ada sedikit gambaran lah, sedikit gambaran bagaimana kita dan alasan kita mengkorelasikan di antar variabel. Ya mungkin saya ambil contoh sekaligus saya mereview sedikit tentang perintah sholat yang 50 waktu. Sebagaimana kemarin kita sudah ketahui, mungkin di tayangan yang perdana perdana maksudnya perdana tentang bahasan kita tentang sholat ya. Di situ kan 50 ya. 50 yang kemudian kita korelasikan dengan surat ke-50 ya, surat ke-50. Di mana surat ke-50 itu adalah Qaf ya. Nah, di sini yang saya sebut adalah ini berkaitan dengan alam ya, dengan alam. Ada sebuah pemanaan di sini, ada sebuah pemanaan. Qaf di sini kan hanya diketahui, hanya Allah yang tahu artinya, kan begitu. Sama juga dengan alam semesta kita ini. Nggak semuanya kita tahu tentang isi alam, ya cuma Allah yang tahu. Nah, ini yang saya maksud. Nah, kemudian kan selanjutnya kita korelasikan menjadi surat lagi berdasarkan jumlah ayat dari surat
Qaf ini, surat Qaf adalah surat ke-50 ya, dengan jumlah ayat 45. Nah, 45 ini kan berbicara tentang tadi ayat ya. Ayat kan aturan atau hukum. Nah, aturannya bagaimana? Ini kan perintah tentang sholat ya. Aturannya bagaimana? Dan bagaimana kita menjalankan perintah? Nah, di sini surat ke-45 ya, surat ke-45 itu kan Al-Jasiyah ya. Al-Jasiyah artinya yang bertekuk lutut. Nah, inilah yang saya maksud gitu loh. Jadi aturannya bagaimana atau hukumnya bagaimana? Ya biar kita bertekuk lutut ketika kita menjalankan perintah yang 50 waktu. Sikap kepasrahan kita, sifat ketawaduan kita, ketertundukan kita terhadap perintah Allah. Nah, kemudian kan dilanjutkan lagi jumlah ayat 37 kan. Ini kan berdasarkan ayat ini. Ya, kemudian dirubah menjadi surat. Ya, suratnya ke-37. As-Saffat. Yang bersaf-saf. Nah, setelah kita menjalankan perintah yang 50 waktu, yaitu dengan ketertundukan, kepasrahan, dan sebagainya, lanjutnya adalah yang bersaf-saf, artinya berjamaah. Nah, ini kan berbicara tentang aturan juga, gitu. Ini yang saya maksud. Gitu. Jadi nggak sembarang asal, apa namanya, istilahnya apa ya? Asal ngambil, asal mencari kesamaannya, enggak. Gitu. Dan juga yang perlu kita ketahui juga, tergantung dari tema apa yang kita bahas, tentang konteks apa yang kita sedang cari pemaknaannya. Nah, paling tidak sudah ada gambaran sedikit ya tentang ini ya. Nah, di sini sebenarnya ada satu hal yang menarik yang berkaitan tentang di sini tentang aturan kita sholat berjamaah. Nah, ini juga ada pesan atau ada makna yang luar biasa yang berkaitan dengan struktur ayat dalam sebuah juz ini. Ini sangat luar biasa kalau menurut saya. Berkenaan dengan sholat berjamaah ya. Ada hadis yang menarik yang berkaitan dengan pahala lah kalau kita bisa bicara pahala ya. Di situ dikatakan bahwa ketika kita menjalankan sholat berjamaah, pahalanya seperti 27 derajat. Nah, di derajat di sini memang banyak-banyak para ulama, para ahli yang ya memang di bidang tafsir ya. Di situ mengatakan bahwa kaitannya dengan sholat gitu. Jadi sholat berjamaah itu pahalanya seperti menjalankan 27 kali sholat. Nah, di sini kan sebenarnya yang jadi pertanyaan adalah kenapa menggunakan angka 27? Nggak menggunakan angka 70 misalnya. Kalau menurut saya lebih pas di angka 70 gitu. Karena 70 sendiri artinya adalah tempat-tempat naik gitu. Atau 7 kali misalnya. 7 kali secara surat Al-A'raf artinya tempat tertinggi. Atau surat ke-87 Al-A'la artinya yang paling tinggi. Nah, di sini kan lebih apa ya, lebih pas. Nah, ini pendapat pribadi saya ya. Gitu loh. Nah, artinya ada hal yang menarik. Memang kalau kita lihat kan angka 7 kan sangat luar biasa ya. 7 kan di Islam ini kan luar biasa. Enggak hanya di Islam sih, saya rasa juga di masyarakat umumnya ya kan. Ada istilah mandi 7 sumur, mandi kembang 7 rupa, ya kan. Boh tujuannya apa ya boh haroh wi. Nah, kan seperti itu kan angka 7 ya. Nah, kalau di Jawa tuh makanya ada istilah itu, kalau bahasa Jawa itu 7 kan pitu. Ya bisa artinya pitulungan. Pitulungan itu artinya penolong. Ya. Kemudian bisa jadi pitutur. Nah, pitu juga. Pitutur itu petuah. Ya kan?
Nah, tapi yang repot pituduh. Nah, pituduh itu artinya suka menuduh gitu. Nah, ini sekedar ini ya, sekedar itu. Nah, tapi kalau kita coba kaji, coba kita telaah, subhanallah, pesan luar biasa diangkat cuma dalam tanda kutip ya, 27 gitu loh. Bicara angkat 27. Ini kenapa 27 nggak seperti yang saya bilang tadi gitu. Nah, kita coba urai di sini ya. Surat ke-27 itu adalah An-Naml. Dengan jumlah ayat 93. Ya, dengan jumlah ayat 93. Nah, di angka 27 ini ada satu hal yang menarik ketika kita berbicara tentang, ini kan konteks ya, kita kembali lagi berbicara tentang konteks atau tema, sehingga tidak terlepas dari bahasan kita ya. Tema kita atau konteksnya adalah sholat wajib kan ya, sholat wajib ya, sholat wajib. Karena kan kalau sholat wajib makanya berjamaah kan karena dalam konteks sholat wajib ya, yang 5 waktu ya, biar tidak lepas dari konteks kita. Selanjutnya adalah kalau kita lihat yang namanya kita sholat 5 waktu, itu ada unsur 27-nya juga di situ. Sekarang coba kita hitung. Ketika kita sholat berjamaah, ada kita membaca surat setelah Al-Fatihah. Ya, kalau kita tahu bahwa setiap rokaat ya, setiap rokaat kita itu selalu membaca Al-Fatihah. Artinya ada 17 kali kita membaca Al-Fatihah. Nah, kita juga membaca surat-surat setelah Al-Fatihah, ya, membaca surat setelah Al-Fatihah. Berarti ada tambahan lagi plus 10 lagi, ya, plus 10 dari surat-surat yang kita baca setelah surat Al-Fatihah. Ya, mungkin kalau kita breakdown, ini kan berarti kalau dari ini ya, dari yang pertama ya, kita ambil dari Isya ya. Dari Isya, itu kan 4 rakaat ya. 4 rakaat berarti kita 4 kali membaca Al-Fatihah plus 2. Nah, 2 kan kita membaca surah setelah Al-Fatihah kan di rakaat 1 dan rakaat ke-2. Berarti kan cuma 2 kali kita baca. Yang kedua adalah di subuh. Ya, di subuh. Karena subuh cuma 2, berarti kan 2 plus 2 kan gitu. Zuhur. Nah, kita 4 plus 2. Asar. Empat plus 2 maghrib. Tiga plus 2. Nah, ini kan plusnya 10 yang saya bilang tadi bahwa ini adalah plus 10. Makanya ini 17 plus 10. Nah, ini ada unsur 27 juga. Ya kan? Dengan 27. Nah, ini yang saya maksud. Artinya jamaah di sini tidak hanya sekedar kita sholat secara harfiah berjamaah dengan makmum dan imam, tapi secara keseluruhan juga gitu loh. Dalam artian ya Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib ini berjamaah juga gitu loh. Karena merupakan satu kesatuan gitu. Yang kedua adalah kita berbicara soal suratnya adalah An-Naml. An-Naml ini kan bisa dibilang binatang yang tingkat sosialnya tinggi. Dia selalu binatang yang bergerombol gitu loh, berkelompok. Nah, kalau sendiri kan dia otomatis ya kita bisa lihatlah dari kehidupan semut ya. Ini kan menggambarkan tentang bagaimana sebuah komunitas gitu, pembentukan sebuah komunitas. Nah, selanjutnya adalah kalau kita lihat di sini di surat An-Naml, surat ke-27, ini dia menempati 2 juz. Ya, surat An-Naml 93 ayat ini yang saya bilang tadi, dahsyatnya pecah ayat ya, artinya
misalnya surat An-Naml ini dipecah di 2 juz kan. Ini yang saya maksud tadi adalah pecah suratnya yang terbagi menjadi 2 juz. Yang pertama adalah di juz 19. Jumlah ayatnya itu adalah 59. Karena apa? Karena di juz 19 ini itu ayatnya dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-59. Jadi total ayat dari surat An-Naml di juz 19 adalah 59 ayat. Nah, di juz 20 ya, di juz 20 itu ayatnya adalah 34. Karena dia dimulai dari 60 sampai dengan ayat ke 93. Ini ada 34 ayat, ini 59 ayat. Nah, karena ini konteksnya adalah ayat, kita akan cari korelasinya juga yang surat dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya 59 dan 34. Nah, disinilah menariknya. Satu-satunya surat dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya 59 itu adalah surat ke-44, yaitu Ad-Dukhan. Ya, surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan di sini ya jumlahnya 59. Nah, yang kedua 34 ini satu-satunya surat dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya 34, ya, jumlah ayatnya 34 itu adalah surat ke-31 Luqman. Jumlah ayatnya 34. Ya. Nah, ajaibnya, ini bicara ajaibnya. Kalau ini kita jumlahkan 19 ditambah dengan 20 itu kan 39. Ya. 19 tambah 20 adalah 39. Nah, karena ini juz atau berarti kan kalau tadi saya bilang kalau berbicara juz berarti berbicara tentang manusia kan ya. Kita berbicara juz otomatis kita berbicara tentang manusia. Manusia yang bagaimana? 39. Surat ke-39 itu adalah Az-Zumar. Jumlah ayatnya 75. Surat ke-39 Az-Zumar jumlah ayat 75. Seperti saya bilang tadi, karena ini berbicara soal juz yang artinya berbicara tentang manusia. Manusia yang bagaimana? Yang 39, yaitu Az-Zumar. Az-Zumar artinya adalah rombongan. Nah, yang namanya rombongan ini kan juga berbicara tentang apa? Berbicara tentang jamaah. Berbicara tentang komunitas. Berbicara tentang kelompok. Nah, ajaibnya di sini. Surat ke-75 ini, ya, surat ke-75, kalau di surat An-Naml dibagi juz 19 dan 20, di Az-Zumar juga demikian. Di juz 23, ya, di juz 2, alah, kepok piye iki? Ning ndi iki? Piye Pak, kepok iki Pak? Ya sekene yo belum-belum apa-apa yo. 75 ini dibagi di 2 juz. Juz 24 dan 20 23 dan 24. Ya Pak. Iya, terus saja ya. Wis kene lah umpul-umpulan apa-apa lah, sing penting ngerti kuwi jenengan ya. Ya, nek lali nggo kacamata barang ya. Ya, tadi surat Az-Zumar jumlahnya 75 itu terbagi atau menempati 2 juz, yaitu juz 23, ya, juz 23. Wah, wangi lho Pak. Kene yo. Ini loh repotnya papan tulisnya gede nih loh Pak. Ya. Surat 39 Az-Zumar, saya ulang biar jenengan juga hafal. Surat ke-39 itu Az-Zumar jumlahnya 75. Oke.
terbagi di 2 juz. Juz 23 dan juz 24. Nah ini di juz 23 itu jumlah ayatnya 31, yaitu dari ayat 1 sampai dengan ayat 31. Ya, ini jumlahnya 31 ayat. Sedangkan di juz 24 ya, juz 24 itu adalah 59 ayat. Gitu loh. Maaf, leru Pak. 44 ayat kakean bingung ngenggoni ngantek lali ayatnya. Ya, 44 ayat. Nanti jenengan hitung. Karena apa? Dari ayat 32 sampai 75. Ini kan 44 ayat, nggih. Nah, ini jenengan amati lagi ya, kita amati lagi. Di juz 23 ada 31 ayat. Di juz 24 ada 44 ayat, ya kan? Di juz 23 ada 31 ayat. Di juz 24 ada 44 ayat. Ya kan? Ini kan pecahnya di sini nih, seperti ini. 59 dari sini. Nah, sekali lagi saya ulang lagi. Artinya bahwa pecahan ini kan sudah terukur juga. Ini yang menariknya tadi. Kalau ini tadi ya, rombongan berbicara tentang manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang berkelompok. Kelompok siapa? Karena ada istilah golongan kiri atau golongan kanan kan gitu kan. Kelompok kiri atau kelompok kanan, rombongan kiri atau rombongan kanan. Disinilah jawabannya. 23 ditambah dengan 74. Nah, ini kan kembali lagi bicara juz, Pak ya. Saya ulang lagi. Pak, kok Pak terus Pak Ibu juga ada kan? Mbak juga. Bicara tentang manusia. Manusia yang bagaimana? 23 tambah 24 adalah wes kene lah 47, ya kan? 23 tambah 24 kan 47. 47 ini apa? Suratnya adalah Muhammad. Nah, jadi rombongannya siapa? Rombongannya Rasulullah. Gitu loh. Nah, inilah yang saya maksud tadi. Kita mengkorelasikan itu nggak sembarangan. Gitu. Nah, mudah-mudahan panjenengan semua saudara-saudaraku sudah ngerti ya. Wis nggak ngerti yo sekarepem lah pokoknya yang penting wis tak sampai nang ngono ae. Wah, kowe ngerti bora yo urusane dewi. Oh enggak, bercanda Pak, bercanda. Saya akan mencoba untuk menyampaikan pelan-pelan ya, alon-alon gitu. Inilah yang kita bahas pada tayangan kali ini. Semoga kita semua termasuk saya mendapatkan hikmah, mendapatkan pencerahan dari kajian kita ini. Paling tidak ada sebuah pesan bahwa Allah sudah mengatur semuanya. Allah sudah mempersiapkan semuanya. Di situ kan juga ada ayat, aku lali surat berapa ayat berapa di situ. Mungkin jenengan nanti yang lebih paham, yang lebih ngerti. Di situ Allah berfirman, segala sesuatu sudah aku tuangkan dalam kitab induk yang nyata. Memang dalam terjemahan atau tafsir penafsirannya ya di situ dikatakan bahwa lauh mahfuz gitu. Kitab induk yang nyata di situ ditafsirkan sebagai lauh mahfuz. Nah, tapi kalau dari ini pendapat saya pribadi ya, bisa salah, bisa juga salah benar gitu. Ya. Karena kalau yang namanya kitab induk yang nyata, ya, namanya nyata kan bisa kita pegang, bisa kita rasakan, bisa kita lihat, ya karena nyata. Ya tentu saja Al-Quran. Demikian yang saya sampaikan, ada salah kata, kula nyuwun ngapunten, saya minta maaf, sekali lagi minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.